Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan sebelum kami mengakhiri tahun 2020 ini, kami masih boleh mendengar kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu, dan taruh kehendak-Mu itu disampaikan, supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama mendapat berkat dari kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom para wanita yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan. Hari ini kita sudah masuk tanggal 29 Desember tahun 2020. 2 hari lagi kita akan mengakhiri tahun 2020 ini. Kita akan belajar kebenaran firman yang saya beri tema tentang menghitung hari. Ayatnya tentu tidak asing lagi untuk kita semua. Mazmur 90 ayatnya yang ke-12. Mazmur 90 ayatnya yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ayat ini merupakan doa Musa, dan kita akan belajar beberapa hal dari ayat ini. Yang pertama, menghitung itu untuk mengetahui jumlahnya. Kalau orang bisnis atau pedagang, untuk mengetahui untung atau ruginya. Kalau untung bisa ditingkatkan lagi, kalau rugi dicari penyebabnya. Nah, secara rohani mari kita mengevaluasi perjalanan iman kita tahun 2020 ini. Dari hidup yang sudah kita jalani, sudah ada nilai plus atau minus ya dalam perjalanan hidup dan pelayanan kita. Sebab kita tidak punya kesempatan untuk mengulangi perjalanan hidup yang sudah kita lewati. Mari lihat kerohanian kita lagi meningkat atau merosot tahun ini. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca di Alkitab zaman Salomo, perisai itu dibuat dari emas. Tapi sampai kepada Rehabeam anaknya, perisai itu dibuat dari tembaga. Memang perjalanan hidup manusia itu bisa berubah. Kehidupan seorang atlet misalnya, pada suatu masa dia mengalami puncak prestasi yang menakjubkan. Tetapi tidak ada yang menyangka kalau tahun berikutnya dia masih bisa mempertahankan prestasinya itu. Perlahan tapi pasti prestasinya mulai merosot dengan tajam. Nah, kemerosotan itu memang hal yang sangat menyedihkan. Ketika seorang atlet mengalami kemerosotan, maka dia akan berusaha untuk bisa kembali bahkan melebihi awalnya. Bisa jadi dia akan mengganti pelatih, menambah porsi berlatih, atau apapun akan dilakukan untuk mempertahankan prestasinya. Nah, kalau hidup orang-orang di dunia ini begitu membenci kemerosotan, betapa lebihnya kita sebagai orang-orang yang percaya. Nah, apakah kita membenci kemerosotan? Kemerosotan yang kita alami itu bisa lewat doa ketika kita berdoa kita merasa kering. Kemudian kemerosotan rohani itu bisa kita rasakan membaca Alkitab tidak menyegarkan jiwa kita, ya. Bapak Ibu, ibu-ibu sekalian, ya, kita bisa belajar. Ada lagu yang bagus sekali, jam kehidupan itu diputar hanya sekali. Ya, sebab itu mari kita terus berusaha seperti bertambahnya usia kita. Mari kerohanian kita juga terus bertambah. Sekalipun secara jasmani, manusia jasmania ini merosot, tapi biar manusia batiniah diperbaharui dari sehari ke sehari. Yang kedua, dalam berhitung itu ada tambah, kurang, kali, bagi. Apa saja yang perlu ditambah, dikurangi, dibagikan, dan dikalikan dalam kehidupan kita. Tambah rasa syukur kita. Bukankah kalau kita bisa mencapai hari ini tanggal 29 Desember, sudah pasti bukan karena kita kuat, bukan karena kita gagah, bukan karena kita mampu, tapi semua adalah anugerah Tuhan. Mari bangun mezbah seperti Samuel mendirikan mezbah antara Mispa dan Yesana. Kemudian menamainya Ebenezer, artinya sampai di sini Tuhan sudah menolong kita.
Ketika kita mengakui Ebenezer sampai di sini Tuhan sudah menolong kita, tidak berarti ke depan tidak ada permasalahan, tidak ada lagi rintangan, halangan, ya. Tetapi Ebenezer sampai di sini Tuhan sudah menolong kita, berarti di titik manapun kita berhenti, selalu akan ada pertolongan Tuhan. Tambah sukacita kita, walau situasi tidak menyenangkan, apalagi masa pandemi COVID-19 ini. Ya, ada yang terkurung di rumah, sudah merasa bosan, merasa jenuh, ya. Tapi sebenarnya nilai plusnya, kita punya banyak kesempatan untuk membangun keakraban dengan Tuhan. Tambah kepercayaan kita kepada Tuhan, sampai kita bisa berkata seperti Habakuk berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan makanan, kambing domba terhalau keluar dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Tapi Habakuk berkata, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Tambah kasih kita kepada sesama. Situasi sulit seperti ini jangan membuat kita menjadi orang yang egois, ya. Tambah kesetiaan dan ketaatan kita, tambah kesabaran kita untuk menanti waktu Tuhan atau pertolongan Tuhan datang dalam hidup kita. Jangan seperti Sarah, tidak sabar menanti waktu Tuhan, pakai caranya sendiri, pakai kekuatannya, memberikan Hagar kepada Abram, dan 1 tahun kemudian lahir buah daging, ya. Kurangi keluhan kita, sungutan kita. Jangan seperti bangsa Israel. Dalam Bilangan 11 ayat 1 dikatakan, bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Kemudian menyalalah api Tuhan di tepi tempat perkemahan. Tidak ada hal buruk yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, ya. Sekalipun itu buruk, sakit untuk daging, tapi kita harus tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, ya. Paulus berkata pada jemaat Korintus, janganlah bersungut-sungut supaya tidak dibinasakan oleh malaikat maut. Jangan undang malaikat maut, tapi undang malaikat yang datang bawa berkat. Kalikan kebaikan yang bisa kita lakukan, lipat gandakan kebaikan, kemurahan hati kita, kemudian bagikan, ya, kasih kebahagiaan kepada keluarga, kepada orang yang kita jumpai. Selagi kesempatan itu masih bisa kita dapatkan, bagikan pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan, bagikan berkat yang Tuhan percayakan kepada kita, ya. Kemudian yang ketiga, menghitung di sini bukan soal hitung-hitungan angka, tetapi memperhatikan dengan saksama bagaimana kehidupan kita. Artinya kita benar-benar menghitung kualitas kehidupan kita. Apakah kehidupan kita lebih banyak menjadi berkat dan lebih banyak memberi manfaat kepada sesama atau tidak? Sehingga kita akan selalu berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu. Kata bijaksana, Kamus Besar Bahasa Indonesia berkata arif, tajam pikiran, pandai, ingat-ingat, cermat, dan teliti, ya. Bapak Ibu sekalian, Matius 24 berkata, hamba yang setia dan bijaksana diangkat oleh tuannya untuk memberikan makanan pada waktunya. Jadi dari ayat ini kita bisa menyimpulkan yang dikatakan bijaksana adalah orang yang tidak membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak bernilai kekal. Kalau kita jujur, ada banyak waktu kita yang terbuang untuk hal-hal yang tidak bernilai kekal. Kita habiskan waktu untuk menghitung kesalahan orang, kita habiskan waktu untuk membicarakan kelemahan orang, kita habiskan waktu untuk main HP dan sebagainya, ya. Petrus dibawa ke gunung yang tinggi untuk berdoa, tidur di situ. Dibawa masuk ke taman Getsemani 1 jam sebelum Tuhan Yesus ditangkap, diadili, disesah, ya. Petrus, Yohanes, Yakobus dibawa ke gunung yang tinggi untuk menjadi mitra doa Tuhan, tetapi tidur juga. Nah, dari pengalaman diajak doa tidur, kemudian Petrus menulis dalam suratan 1 Petrus 4 ayat yang kedua, supaya waktu yang sisa
Jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Sisa berapa lama? Adakah yang tahu? Apakah kita bisa menjamin kita bisa menyelesaikan tahun ini sampai 31 Desember? Tidak ada yang tahu. Kita ini manusia harian, ya. Manusia yang hidup harian. Kalau kita masih ada, itu anugerah Tuhan. Kita tidak tahu kapan hidup kita berakhir. Kalau manusia tahu hidupnya berakhir, pasti Daud tidak menulis dalam kitab Mazmur 39 ayat yang kelima, ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Bahasa Indonesia sehari-hari lebih bagus. Betapa singkat kau tentukan umurku, bagimu jangka hidupku tidak berarti, sungguh manusia seperti hembusan nafas saja. Ya, memang hidup manusia di dunia ini singkat, tetapi sekalipun singkat, jangan diisi dengan hal-hal yang tidak bernilai kekal. Kata menghitung dalam teks aslinya dikatakan limnaut, dari akar kata manah yang memiliki beberapa pengertian, yakni menghitung dalam arti yang sesungguhnya atau to set atau menyusun. Artinya mengajak kita benar-benar menyadari betapa hidup ini singkat. Kematian sewaktu-waktu bisa datang menjemput. Kemudian kita perlu menghargai hidup ini dengan menyusunnya. Hindari menjalani hidup apa adanya. Ya, pengalaman Petrus bisa menjadi pelajaran untuk kita. Diajak doa tidur. Apa itu tidur? Tidur itu tidak melakukan apa-apa. Kalau orang tidur melakukan sesuatu itu mimpi namanya, ya. Tidur tidak tahu apa-apa. Ada pencuri masuk, gak tahu. Ada banjir masuk, gak tahu. Kebakaran tidak tahu, ya. Jadi orang yang tidur tidak melakukan apa-apa, tidak bisa berjaga-jaga. Nah, belajar dari tokoh yang bernama Abraham. Kalau saudara baca di Kejadian 16 ayat yang ke-16, dikatakan umur Abram 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Tapi sampai Kejadian 17 ayat 1 sudah dikatakan umur Abram 99 tahun. Ya, 99 tahun. Lalu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Hidup bercela di hadapan Tuhan itu bukan hanya perbuatan yang tidak baik yang kita lakukan, tetapi ketika kita menggeser posisi Tuhan dalam hidup kita karena asik dengan hal-hal lain, itulah hidup yang tidak bercela di hadapan Tuhan. Itu sebabnya para wanita yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar 3 hari yang masih ada dari tahun 2020 ini. Mari kita pakai untuk sungguh-sungguh mengevaluasi perjalanan iman kita. Saya mengingatkan para wanita sekalian, bereskan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Bereskan persepuluhan kita sebelum tanggal 31 Desember. Bayar nasar yang pernah kita ucapkan di hadapan Tuhan. Bereskan hati kita. Buang sampah tidak kasat mata dalam hati, ya, supaya kita bisa memasuki tahun yang baru dengan lembaran yang baru, lembaran yang bersih di hadapan Tuhan. Tidak ada lagi sakit hati, kesalahan orang yang kita pelihara, iri hati, ya, sakit hati, ya. Semuanya itu dibuang supaya kita masuk di tahun yang baru dengan lembaran yang baru, hidup yang baru, hati yang baru, semuanya serba baru, ya. Saya akan membaca dari Ulangan 11 ayat yang ke-8. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Perhatikan kata kuat. Kita sampai akhir tahun ini selesai, itu anugerah Tuhan, kekuatan yang Tuhan anugerahkan. Untuk masuk di tahun yang baru 2021, kita memang tidak tahu apa saja yang akan terjadi. Tetapi kalau kita berpegang pada seluruh perintah yang disampaikan Tuhan kepada kita, maka kita akan kuat memasuki dan menduduki negeri, ya. Negeri itu bicara tempat tinggal kita, tempat pelayanan kita, tempat usaha kita. Supaya kita kuat memasuki
negeri yang dikatakan berlimpah-limpah dengan susu dan madunya. Berkat Tuhan menanti kita di tahun yang baru, tahun 2021, dan untuk menerima berkat itu tidak ada jalan lain kecuali dengan berpegang pada seluruh perintah yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita. Lagi sekali saya berkata, evaluasi 3 hari ini menjadi perenungan untuk kita. Apakah perjalanan kita meningkat atau merosot? Kesetiaan kita bertambah atau merosot? Ketaatan kita bertambah atau merosot? Dan kesucian kita bertambah atau merosot? Buang sampah, ya. Sampah jangan dipelihara karena baunya tidak sedap. Ya, kenapa orang tidak mencium bau harum Kristus dalam kehidupan kita? Karena dalamnya banyak sampah, ya. Jangan bawa masuk sampah ke tahun 2021, ya. Bawa masuk diri kita menjadi lembaran yang baru, ya, yang akan membawa berkat bagi kita semua ketika kita berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati para wanita semua. Kita akan sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami boleh menghitung hari-hari yang sudah kami lalui. Hari-hari yang akan datang kami memang tidak tahu, tapi bersama dengan Tuhan kami mampu menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan ini, dan bersama dengan Tuhan kami bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Meteraikan firman-Mu, berkati semua yang mendengar kebenaran firman ini, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.